May gemuk tuh. Kagenengnya. Selamat malam Kak Eni, Mangamba. Selamat malam Jeffrey, Imam. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kita bersyukur bisa kembali lagi berkumpul untuk kita boleh bersekutu di dalam persekutuan doa GRI Handika pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, besarlah Allahku. Kita akan memberikan pengagungan kepada Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam yang Kau ciptakan, bintang-bintang dan guru bersahutan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Aku disalib, bebanku ditanggungnya, darah kudus menghapus dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Ku kan sujud menyembah dengan gentar dan berkata, sungguhlah Kau besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tidak ada lutut yang dapat tahan ketika berhadapan dengan tahta Allah yang besar, tahta Allah yang kudus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak malam hari ini, dari kesibukan kami yang boleh kami lakukan pada hari ini, kami saat ini boleh menarik diri kami untuk duduk berdiam diri, untuk kami bersama-sama memuji nama Tuhan, untuk kami bersama-sama nanti akan merenungkan firman Tuhan, dan kami nanti juga akan berdoa syafaat bersama. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memimpin persekutuan kami pada malam hari ini, dan biarlah kami boleh melihat keagungan, kebesaran, dan kuasa Tuhan yang boleh kami nikmati melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman melalui Zoom dan YouTube. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam kondisi apapun, kita diajar oleh Tuhan untuk belajar memuji Tuhan. Dalam keadaan suka, kita mudah memuji Tuhan.
Tapi bagaimana ketika keadaan duka tiba dalam hidup kita? Tidak mudah tentunya untuk kita dapat terus memuji Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh belajar memuji Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami. Dalam berdoa, itu pun kita juga memuji Tuhan. Ketika ada ujian, pencobaan, katakan puji Tuhan. Senang susah, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk anugerah-Mu. Kita bersama memuji Tuhan, puji-Hu. Kali ini saya akan mengajak kita semua memuji Tuhan tanpa iringan piano. Jadi kita akan akapela. Berikan suara Anda yang Anda miliki, berikan yang terbaik. Pujilah nama Tuhan. Halaman pertama. Mari kita bersama-sama memujikan puji-Hu. 1, 2, 3. Puji-Hu menyelamatkanku, puji-Hu berkatiku, puji-Hu menyertaiku, puji-Hu menguatkanku, puji-Hu saat yang indah, puji-Hu saat susah, puji-Hu hapus air mata, puji-Hu yang beri menang, puji-Hu dengar doaku, puji-Hu setiap waktu, puji-Hu lalui ujian, puji-Hu yang setia, puji-Hu susah dan senang, puji-Hu beri hiburan, puji-Hu kan anugerah-Mu, puji-Hu kan kasih-Mu, puji-Hu beri bunga mawar meski mawar berduri, puji-Hu untuk segala berkat, puji-Hu senantiasa, puji-Hu senang dan susah, puji-Hu beri sentosa, puji-Hu beri pengharapan, puji-Hu selamanya. Iya, kita melihat di bait yang ketiga tadi. Tolong dibuka slide yang bait ketiga. Puji-Hu beri bunga mawar, meski mawar berduri. Mawar itu indah, tapi dia memiliki duri yang tajam untuk melindungi dirinya. Suaranya kecil, Esther. Saya tidak otek-otek. Puji-Hu untuk segala berkat. Puji-Hu senantiasa. Puji-Hu senang dan susah. Puji-Hu beri sentosa. Puji-Hu beri pengharapan di saat susah. Jadi, puji-Hu selamanya. Dan tema kita pada malam hari ini, meskipun lelah, namun mengejar juga. Kembali kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan menaikkan puji-Hu bait yang ketiga saja. Suara saya masih kecil. Sudah enggak? Oke, sudah enggak. Oke. Kembali kita bersama memujikan puji-Hu beri bunga mawar. Puji-Hu beri bunga mawar, meski mawar berduri.
Puji untuk segala berkat, puji senantiasa, puji senang dan susah, puji di sentosa, puji beri pengharapan, puji selamanya. Saya menyerahkan kepada Vikaris Julio untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam, suara saya kedengaran dengan jelas kah? Kedengaran? Oke. Karena semua pakai jempol, saya tidak memperhatikan. Ternyata bisa kedengaran ya. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan sama-sama menggumulkan satu tema yang sebetulnya ini tema yang beberapa kali saya sampaikan, dan juga khususnya Pendeta Stephen Tong pernah menyampaikan topik ini. Kalau tidak salah, ibadah tahun baru tahun 2003. Jadi berapa tahun ya? 19 tahun yang lalu. Ya, 19 tahun yang lalu yang waktu itu ada di Balai Samudra Kelapa Gading. Waktu itu saya masih mahasiswa. Gitu ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur jikalau Engkau boleh terus menuntun hari lepas hari sampai pada hari ini, hari di dalam bulan Januari tanggal ke-26, hari ke-26, Engkau boleh terus masih memimpin di tahun yang baru untuk kami, bersama-sama terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau untuk kami boleh pikirkan, gumulkan, dan apa yang Tuhan mau untuk kami terus lakukan sepanjang umur kami di tahun ini, Tuhan, kiranya Tuhan mampukan, Tuhan sertai, dan Tuhan pimpin. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami di dalam setiap orang yang mendengar, baik di dalam ruangan Zoom ini, bahkan juga rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang ada di YouTube live streaming. Ini doa kami, Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saya akan coba untuk pakai slide gitu karena saya ingin kita sama-sama belajar ya, menggambarkan belajar tentang ayat ini gitu ya. Ya. Kita akan sama-sama membuka di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4b. Jadi hanya satu ayat saja yang kita belajar hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Hakim-Hakim 8 ayat 4. Hakim-Hakim 8 ayat 4 ya. Bukan, jadi kita akan baca seluruhnya ayat 4 ini saja. Saya akan membacakan. Ketika Gideon sampai ke Sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Sekali lagi, ketika Gideon sampai ke Sungai Yordan, menyeberanglah ia dengan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ya, sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama coba lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di dalam tahun yang baru ini. Apa yang terjadi sih di awal tahun ya, yang masih baru ini, tapi banyak peristiwa ya yang sudah kita hadapi gitu ya. Yang pertama ya, kita lihat bahwa ya virus yang terjangkit oleh karena virus ini semakin banyak ya. Kalau saya selalu update ya, karena update-nya itu dengan detik.com itu hari ini, per hari ini. Jadi laporan itu pasti masuk sore hari jam 4 jam 5 sore, itu sekitar hari ini ada 4.000 sudah tersuspek dengan virus COVID Omicron, 4.000, dan kebanyakan memang di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya. Kemudian apa yang lagi yang kita hadapi di tahun yang baru ini? Ya, sudah ada bencana ya. Beberapa waktu lalu kita melihat di Papua ya, bencana banjir, tanah longsor ya. Dan ternyata kita ini memang memiliki satu keadaan negeri yang sangat rentan dengan bencana ya. Jadi kita ini dikelilingi namanya cincin api ya. Jadi banyak gunung berapi yang sangat aktif ya. Bahkan beberapa gunung itu
sangat aktif di dunia, ya, menurut beberapa pandangan para ahli. Berikutnya, apa yang kita juga hadapi di tahun ini? Nah, sempat ya negeri ini, gitu ya, bangsa ini punya keberanian untuk menyetop ekspor batu bara. Ini bagi saya satu berita yang baik. Artinya apa? Bahwa kita mulai mandiri, betul-betul ya. Jadi kita tangani, kita kelola negeri ini dengan baik sebaik-baiknya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Namun beberapa waktu lalu aturan ini sempat dianulir ya, direvisi. Namun tetap ada peraturan-peraturan yang memang diperketat untuk ekspor batu bara, karena batu bara juga di Indonesia mulai semakin hari semakin menipis ya. Kemudian apalagi yang kita boleh lihat berita yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara waktu itu tahu ya, selebritis ini ya menggendong bayi boneka yang diajak ngomong seperti seolah hidup. Saya rasa ngeri sekali gitu ya. Tiba-tiba kalau memang bayinya hidup gimana gitu ya. Nah, apalagi beritanya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang baru terjadi. Ya, seorang aktris yang terkenal ya punya anak namanya Maura, kalau saya betul Maura ya, baru saja meninggal kemarin. Ternyata apa? Sakit jantung. Penyebabnya apa? Stres. Masih muda loh, Bapak Ibu, 27 tahun. Lulusan S2 dari Australia. Ternyata bahwa di zaman pandemi ini banyak orang yang mengalami gejala-gejala klinis, depresi dan sebagainya, dan ketika tidak bisa dikelola dengan baik, maka efeknya adalah kepada penyakit secara fisik. Nah, ini. Lanjut, apa yang kita juga lihat ya di tahun yang baru ini, ya ini adalah tahun politik. Jadi artinya apa? Bahwa sebelum masuk 2024, tahun ini tahun yang terakhir untuk pendaftaran. Orang-orang menyalonkan diri. Ya, diklik aja langsung. Kemudian tahunnya pesta sepak bola, ini yang sering sepak bola, tahun ini tahunnya Piala Dunia. Jadi akan ramai lagi. Gitu ya. Tapi juga tahun kebangkitan ekonomi. Tadi saya katakan bahwa kita mulai bangkit ekonomi kita, dan ternyata juga saya mendapatkan berita bahwa separuh hutang Indonesia itu akan bisa dilunasi. Wah, berita baik. Dan tahun ini juga Indonesia jadi tuan rumah ya G20, pertemuan para pemimpin dunia negara industri di Bali. Ya sudah dimulai di tahun yang lalu ya, dan persiapannya akan terus ada. Dan tahun ini juga negeri ini akan ditargetkan menjadi negara herd immunity. Jadi artinya negara yang kuat ya, secara kesehatan, ya, imunitasnya. Nah, bagi pelayanan GRI Andika juga, ya saya coba menyoroti secara khusus, tapi kita mungkin akan bisa breakdown dengan begitu banyak, bahwa gereja pembangunannya sudah mulai akan selesai, kita bisa gunakan dengan baik, dan jemaat juga bisa beribadah secara penuh, gitu ya, on-site, ya, meskipun tetap kita harus jaga protokol dan dibatasi. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, bagi kita secara pribadi, tahun seperti apa? Tahun pertaruhan iman, tahun bagaimana kita melihat kesetiaan dan komitmen kita menjadi pengikut Kristus. Ini yang kita akan lihat. Nah, mari kita sama-sama lihat apa yang boleh dilihat secara pribadi kita. Ya, tadi kan secara umum ya, secara negeri ini, kemudian secara pribadi kita. Kenapa kita lelah gitu ya? Mengapa kita masih terus mengejar? Ya. Pertama-tama yang kita lihat adalah berarti bahwa banyak yang dikerjakan, tapi belum ada hasilnya. Bahkan mungkin tidak terlihat hasilnya. Sehingga kita sangat lelah untuk hal itu. Ya, kita kerjakan sebanyak mungkin. Gitu. Tapi kok sampai hari ini, tahun sekian yang kita kerjakan, baik itu bisnis kita, gitu ya, baik itu juga apa yang kita kerjakan, dan mungkin juga pelayanan, gitu, kok belum ada hasilnya. Bahkan tidak terlihat seperti itu. Tapi juga, kenapa kita lelah? Karena kita juga seringnya mengerjakannya apa-apa sendiri. Ya, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mengajarkan. Sehingga apa-apa kita kerjakan sendiri, maka pasti tetap begitu lelah. Kemudian juga kita lihat bahwa kita kadang memusatkan kepada diri sendiri dengan segala problematika yang kita hadapi tanpa kita melihat sebuah fokus kepada tujuan. Nah, ini membuat kita juga lelah. Gitu. Atau kita menyadari bahwa ternyata selama ini kita salah cara, strateginya itu salah. Ya, maka harus tahu bagaimana konteksnya, harus mau juga tahu dengan kondisinya seperti apa, gitu. Sehingga waktu mengejar jangan sampai salah. Nah, kemudian membuktikan juga, gitu ya, apa yang kita kerjakan itu berat, maka sangat lelah dan tak perlu ngerja dan penuh dengan air mata. Nah, berikutnya mari kita sama-sama kita melihat kitab Hakim-Hakim. Nah, saya akan memberikan pengawalan dulu sebelum kita masuk khusus dari pasal 8 ayat 4 yang
kita baca tadi. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, baik ada yang di Zoom dan di YouTube begitu ya. Kalau kita perhatikan, kita hakim-hakim ini adalah ya bukan hakim seperti hakim di pengadilan, gitu ya. Tapi hakim di sini lebih kepada fungsi ya, sebagai penguasa, pembebas dan penyelamat. Ya. Jadi hakim-hakim di sini punya tugas untuk memperhatikan kerohanian bangsa. Bagaimana hukum itu, keadilan hukum yang punya keadilan itu harus dipelihara. Bagaimana pertikaian itu juga harus diselesaikan dan bahkan membebaskan umatnya, umat Israel dari penindasan musuh. Nah, ini tugas dari hakim-hakim. Dan dalam Hakim-hakim pasal 2 ayat 16 lanjut dikatakan di situ Tuhan bangkitkan, diberikan kuasa untuk menangani masalah tertentu. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya untuk menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Nah, di dalam hakim-hakim juga kita melihat bahwa Allah juga memberikan hukuman kepada bangsa Israel yang tidak setia. Kemudian Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan membangkitkan hakim-hakim. Jadi fungsi hakim-hakim yang saya katakan bahwa dia untuk menunjukkan kasih setia dan menunjukkan keadilan Tuhan, maka Allah mengutus, Allah membangkitkan hakim-hakim ini. Bahkan seorang ahli yang bernama Thomas, ya ahli Alkitab Thomas Constable pernah mengatakan bahwa di dalam kitab ini Allah sedang menunjukkan anugerah kekudusannya. Ya, bagaimana tetap memelihara bangsa Israel kan dari banyak pelanggaran yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kondisi yang lain adalah bahwa bangsa ini bangsa yang sering melakukan apa yang mereka anggap benar menurut pandangan sendiri. Sehingga bangsa ini sebetulnya membutuhkan kepemimpinan seorang raja yang adil. Ya, nanti setelah hakim-hakim, mari kita akan lihat beberapa kitab ya selanjutnya tentang dibangkitkannya raja yang memimpin Israel. Ya, Saul dan Daud dan seterusnya. Kemudian apa yang kita bisa lihat juga dalam pola kitab hakim-hakim ini. Nah, ini sepertinya pola yang berulang, ya, siklus yang terus berulang, ya. Jadi kalau kita lihat ada 7 siklus ya, ya ada 7 cerita di situ. Jadi Israel melakukan yang jahat, kemudian dia beribadah, mohon pengampunan, bertobat, kemudian Allah mendatangkan Israel melakukan yang jahat, kemudian dia beribadah kepada ilah lain. Nah, ini yang dilakukan oleh zamannya juga Gideon. Maka Allah mendatangkan suatu bangsa, ya kalau zaman Gideon bangsa Midian, untuk supaya mereka bertobat, untuk menindas mereka. Dan Israel berseru dan mengakui kesalahannya, maka Allah bangkitkan tokoh, ya, seorang hakim tadi supaya bangsa itu dikalahkan, bangsa asing maksudnya, dan negerinya Israel aman. Nah, ini 7 siklus itu adalah pelanggaran, penindasan, ya, kemudian ada permohonan pembebasan. Ya, ini beda ya dengan kitab Yosua, kitab yang sebelum persis hakim-hakim. Kalau di Yosua itu ya ada kemenangan, gitu. Tapi di kitab hakim-hakim ini berbeda. Kemenangan kepada kekalahan, kebebasan kepada penindasan, kemajuan kepada kemerosotan. Ya, ini yang terjadi. Nah, siapakah Gideon sebetulnya? Nah, khusus cerita tentang Gideon itu, kitab ini memberikan cerita dari pasal 6 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 35. Jadi pada waktu itu keadaan orang Israel yang benar-benar melakukan yang jahat di mata Tuhan, kemudian diserahkan kepada orang Midian dan dimusnahkan seluruh hasil tanah, bahan makanan, dan menjadi melarat selama 7 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan itulah ya yang membuat mereka menyadari betul bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran. Ya, kadang kita juga harus menyadari ya, sampai kapan kita tuh menyadari kesalahan kita baru kita datang kepada Tuhan, atau tunggu Tuhan hukum dulu baru kita menyadari kesalahan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, waktu mereka berseru minta tolong, ya, mengingatkan tentang bagaimana Tuhan sudah membuat keluar dari rumah perbudakan, ya, maka mereka kirimkan, ya, Tuhan kirimkan Gideon. Nah, ada satu pertanyaan menarik gitu ya. Pada saat Tuhan mulai mengutus Gideon, dikatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tapi kenapa semua ini masih menimpa mereka? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, sebetulnya ada hal yang penting ya yang kita bisa pelajari di dalam bagian yang pertama ya, bagian awal ini sebelum masuk kepada pasal 8 ayat 4 tadi adalah
tidaklah mungkin dosa, kejahatan, perbuatan melawan perintah Tuhan itu mendapatkan keselamatan dan berkat daripada Tuhan. Hukuman Tuhan menimpa selama 7 tahun disebabkan kejahatan dilakukan oleh orang Israel. Maka tidak ada kata lain kecuali bangsa ini harus bertobat dan tinggalkan dosa. Nah, pertanyaan juga bagi kita secara pribadi, ketika kita masuk di tahun 2022, doa permintaan apa sih yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ketika kita merasa bahwa di tahun yang lalu ada banyak kesedihan, ada banyak duka, karena kita kehilangan beberapa orang yang kita kasihi, bahkan kita kehilangan juga pekerjaan, usaha, materi. Tidak sadarkah kita bahwa sebenarnya kita juga sedang kehilangan arah hidup dan tidak lagi mengarahkan kepada agenda Tuhan, tidak lagi mengarahkan kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Maka di bagian awal ini kita melihat bahwa Tuhan sedang mengarahkan bangsa yang dikasihinya untuk datang kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang menuntun mereka, seperti pada saat mereka keluar dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan memanggil Gideon, ya, di situ dikatakan Gideon ini adalah kaum yang paling kecil di suku Manasye dan yang paling muda juga di keluarganya. Kata menyertai itu diungkap berkali-kali ya di dalam beberapa ayat, ya khususnya di pasal 6 ya, itu dikatakan Tuhan menyertai berkali-kali. Ya, Tuhan berfirman kepada Gideon. Nah, ini pada saat Tuhan memanggil pertama Gideon. Tapi apa respons Gideon? Nah, dia mengatakan bahwa aku ingin dapat tanda Tuhan, supaya memastikan bahwa aku adalah orang yang kau utus. Maka celaka Tuhan memberikan si Gideon itu ada sosok malaikat yang di depan dia. Ya, bayangkan ketika itu hadir di depannya, maka sebetulnya sama saja bahwa dia sedang berhadapan-hadapan dengan yang namanya kuasa Tuhan melalui malaikat. Maka Tuhan menyelamatkan Gideon. Maka tugas pertama Gideon adalah bagaimana meruntuhkan Mesbah Baal. Nah, itu kita boleh lihat di dalam ayat 23 gitu ya. Ayat 25 pasal 6 gitu ya. Bagaimana pagi-pagi dia menurunkan Mesbah Baal dan Tuhan minta Gideon untuk berdirikan gitu ya, kayu dari tiang yang ditebang itu. Nah, kemudian orang-orang melihat bahwa yang menebang adalah Gideon, maka diberikanlah nama dia, julukan yang bernama Yerubbaal. Yerubbaal itu ayat 32 pasal 6. Ya, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya Mesbah itu. Ya, ini Tuhan kasih pertama tugas ya kepada Gideon. Namun tidak berhenti di situ, saudara-saudaraku. Pada waktu dia ingin lagi melihat bagaimana Allah itu menyertainya, maka dia minta tanda yang diminta Gideon, yaitu adalah tanda bulu domba Gideon. Ini tanda yang sangat terkenal yang kita sering dengar gitu ya. Jadi tanda ini ada tanda yang tanda yang kebalikan. Jadi pada waktu semua kering ternyata ada penuh embun. Sebaliknya juga ketika guntingan bulu itu kering, tanah ya yang ada di bawahnya penuh embun. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah sendiri yang ditunjukkan kepada Gideon dan orang-orang Israel itu berbeda dengan apa yang dipikirkan Gideon. Ya, seringkali di dalam pikiran manusia itu seperti kita ini sedang hitung-hitungan ya. Kalau enggak seperti ini, kalau enggak jawabannya seperti ini, kalau enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak tentu Tuhan begitu. Ya. Itu Tuhan begitu. Bisa berbeda. Nah, sebenarnya apa yang juga kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika itu Gideon dipanggil Tuhan, ya. Ini dalam sebuah kondisi bangsa yang sedang dicekram, bangsa Midian, tadi dikatakan dibuat melarat gitu ya. Nah, paradoks dengan kehidupan ketika Tuhan memanggil pertama Gideon dikatakan pahlawan gagah berani. Nah, sebetulnya ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita ya. Pada waktu kita hidup di dalam zaman ini adalah hidup di zaman seperti apa? Sehingga pada waktu kita meresponi, kita bisa meresponi dengan tepat. Ya, bukan saja bahwa kita harus tanggap dengan sebuah perubahan zaman ya di dalam teknologi yang terus updated gitu ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi betul-betul kita bisa menaruh hidup kita dengan tepat. Apa yang kita lakukan ini betul-betul menjawab dari problem yang terjadi di dalam zaman ini. Nah, yang kita juga bisa pelajari dari Gideon adalah
bahwa dengan tanda itu dia bukan sedang menentukan apa itu kehendak Tuhan, bukan. Tapi dia ingin mengkonfirmasikan bahwa yang diketahuinya itu adalah kehendak Tuhan melalui pernyataannya. Nah, pertanyaan adalah kita sudah bertanya belum kehendak Tuhan bagi kita di tahun 2022 itu. Nah, mari kita masuk ya secara khusus di pasal 8 ayat 4 ya yang coba kita pelajari. Nah, tadi dikatakan ya di dalam pasal 8 ketika Gideon sampai ke Sungai Yordan. Nah, Bapak-Ibu Saudara coba lihat ya, ada peta di sebelah kanan itu Sungai Yordan yang berwarna biru ya, membentang dari utara ke selatan, kira-kira begitu ya. Ini betul nggak arah anginnya utara sampai selatan gitu ya. Dari disebutnya di situ ada Danau Galilea, di atasnya Hilek Valley sampai Laut Mati, ya bawah lagi, ya itu kira-kira panjangnya 251 km. Wah, ini luar biasa panjangnya ya. Saya yakin sungai yang terpanjang di Indonesia apa ya? Sungai Bengawan Solo atau Sungai Berantas atau Sungai Kapuas gitu ya. Sungai Musi kalah panjang sekali. Namun jarak ini bisa jadi 2 kali lipat ya menurut cerita data dari geografi bahwa karena banyak belokan. Ya, jadi kondisi sungai ini sulit sekali. Ya, dikatakan karena ada debit airnya besar yang terus-menerus mengalir, jadi tidak tentu tenang gitu ya. Terus mengalir dan bahkan besar. Ya, dan bahkan ini sepanjang tahun. Jadi unik sekali ketika menyeberang itu ya, maka kita akan melihat di manakah kedalamannya ya, dan ini menjadi sebuah sungai yang ada dalam kehidupan keseharian ya, orang-orang Israel. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada yang begitu besar maknanya yang sedang ingin disampaikan oleh penulis ini adalah tentang Sungai Yordan itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang kita bisa pelajari ya, yang dari Sungai Yordan ini? Nah, Sungai Yordan pertama kali disebutkan itu di Kejadian 32 ayat 10 ketika Tuhan menyertai Yakub. Allah menunjuk kesaksiannya waktu bagaimana Yakub menyeberangi Sungai Yordan. Seperti juga waktu Yosua pun memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, kenapa di dalam surat ini, di kitab ini, di pasal 8 yang kita baca, menyeberang Sungai Yordan, disebut Sungai Yordan, ya, sebetulnya Paulus ingin sedang menyampaikan ya, kepada pembaca bahwa tentang sebuah peringatan, ya, di mana Allah itu sedang menyertai dengan kuasanya ya, kepada Gideon dan pasukannya. Oke, tadi kita lihat secara data geografis, ya sungai ini begitu panjang dan begitu debitnya begitu besar dan tidak menentu, maka ini juga menunjukkan bahwa kadang kondisinya tidak kondusif gitu ya. Kondisinya tidak seperti yang apa yang kita mau. Mungkin saja kondisi yang tidak baik itu bisa juga membuat kita berpikir 2 kali untuk menyeberang. Seperti mungkin juga Gideon berpikir berkali-kali untuk apakah akan terus menyeberang atau tidak. Bahkan mungkin bertindak mundur. Tapi di sini Allah sedang memberikan pesan ya, kepada Gideon bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi Gideon karena kondisi Sungai Yordan, Tuhan tetap menunjukkan kuasanya. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari bagian awal, bagian pertama di dalam ayat ini. Ya, kesetiaan Tuhan ditunjukkan di dalam setiap peristiwa, ya, di mana kita boleh ada di dalam. Ya, jadi seringkali kita ingin melangkah ya, atau kita ingin melaksanakan sesuatu yang besar, kita tunggu dulu kan, keadaannya itu baik apa tidak, gitu. Keadaannya itu tenang apa tidak, keadaannya kondusif apa tidak, baru kita berpikir, wah kita mau melangkah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan mengizinkan Gideon dan pasukannya menyeberang Sungai Yordan, bahwa sungai ini tidak pernah dalam keadaan yang kondusif untuk diseberangi pasukan. Tapi mereka harus menyeberang. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang kita juga boleh pelajari ya di dalam bagian ini, yaitu adalah tentang dia menyeberang dengan 300 orang ya, bersama-sama dengan dia. Nah, kata menyeberang di sini ya, dan kata over ya, dengan kata dasar over yang berarti menyeberangi dengan penuh antusias, ya, excited ya, bahkan ada sebuah lampiasan yang kesal gitu. Karena apa Bapak Ibu Saudara?
yang sedang mengejar musuh. Jadi bayangkan ya, sungainya tidak kondusif, waktu dia menyeberang, maka perlu tenaga yang ekstra, pikiran yang fokus, gitu ya. Bahkan perlu kewaspadaan yang tinggi, karena sewaktu-waktu menyeberang dalam kesulitan itu, sungai kesulitan, maka musuh bisa menyerang. Iya kan? Kan pasti ketika musuh melihat ya, pasukan musuh yang dihadapi itu kan tentunya dia cari celahnya, cari kelemahannya. Waktu celah kelemahan ditemukan, maka dia serang. Nah, tapi kalau dalam keadaan kuat, wah, jangan dulu diserang. Kita tunggu dulu. Ya, itu kan namanya strategi perlawanan, gitu ya. Ya, strategi juga sepak bola, gitu. Karena saya suka sepak bola. Lihat dulu, gitu. Celahnya di mana, gitu ya. Mulai mungkin fisiknya mulai menurun, nah serangan balik. Serangan balik harus cepat, ya, tidak boleh lambat, ya. Langsung tembak, gitu, dan fokus. Dan akhirnya menghasilkan sebuah kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata juga ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang 300 orang itu. Perhatikan, pasukan Gideon itu semula ada 32.000, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di Gideon, di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Sementara pasukan Midian, ya, di pasal 8 ayat 10, itu 135.000. Ini kira-kira bandingannya berapa persen ya? Berapa dengan berapa ya? Separuhnya aja kurang gitu ya pasukan Gideon. Tapi apa yang terjadi? Allah melakukan seleksi. Di pasal 7 ayat 3, dia katakan, siapa yang takut dan gentar, silakan pulang. Maka tinggal 10.000. 22.000 dipulangkan, Bapak Ibu Saudara. Itu banyak sekali. 22.000. Saya bayangkan ketika Gideon menjadi pemimpin itu, dia mungkin juga rasa, aduh, apa yang kehilangan dia lebih banyak daripada yang tersisa. Tentunya ketika dia berpikir pasukan musuhnya besar, dia tentunya tidak mau hilang begitu saja, ya kan? Tapi Tuhan suruh, pulangkan saja. Yang takut dan gentar, pulang saja. Ya. Dan kemudian tinggal 10.000. Yang 10.000 ini juga masih terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam pasal 7 ayat 6, gitu ya, diadakan seleksi lagi. Seleksinya seperti apa? Seleksinya adalah coba pilih ya pasukan untuk bagaimana dia minum air dari air danau itu. Maka ketika dilakukan seleksi ya bahwa pasukannya ini macam-macam, ada dua macam caranya. Ada yang dengan apa namanya tangan ya diminum begini, ada yang langsung dengan mulut bibir minum air di danau itu. Ya. Nah, tetapi pasukan yang minum air dengan membawa tangannya inilah akhirnya dipulangkan. Ya, dan tinggal 300 orang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang berlutut minum air, ini saja yang dipilih. Bayangkan sekali lagi, 9.700 orang ini dipulangkan. Banyak nggak? Banyak sekali. Tinggal sedikit, tinggal 300. Bandingkan pasukan Midian, gitu ya. 10%-nya, waduh jauh. 1% aja masih jauh. Tinggal 300. Saya tidak bisa bayangkan ya. 9.700 orang yang dipulangkan itu perasaannya seperti apa ya? Apa dia nggak bilang, mungkin dia bilang begini, apa nggak terlalu sedikit gitu ya? Kok akhirnya kami dipulangkan segitu banyak? Nanti kamu kalah, ya. Seperti kita juga rasanya kadang bergaining sama Tuhan ya. Tuhan, kalau seperti ini yang saya lakukan nanti pekerjaan Tuhan juga nggak jalan. Jadi kalau saya nggak ikut pelayanan, wah maka bisa terbengkalai ini pelayanan. Kira-kira begitu. Tapi siapakah Tuhan? Di sini kita melihat bagaimana Allah benar-benar berdaulat. Bukan saja ingin menunjukkan kepada Gideon dan pasukannya tentang mereka harus percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan betul-betul punya cara yang khusus ya bagaimana pasukan Midian ini bisa dikalahkan dengan 300 orang. 9.700 orang banyak sekali yang dipulangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua yang kita pelajari, penyeberangan ke Sungai Yordan adalah sebuah resiko besar pada kondisi geografis dan ada jumlah musuh yang besar di depan mereka. Jumlah pasukan yang dimiliki oleh pasukan Gideon tidak seimbang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kekuatan kita untuk berani masuk di tahun 2022?
Apakah karena pengalaman kita? Apa karena kita masih punya banyak rekanan, ya, kenalan? Apa kita juga masih punya banyak harta? Sehingga kita berani menghadapi tahun 2022. Mungkin saja kita siap-siap untuk dihabisin Tuhan, supaya kita melihat bahwa bukan kekuatan kita untuk kita berani menghadapi tahun ini. Gideon membawa 300 orang, jumlah yang sama dari pasal 7 pasal 6 sampai pasal 8 ayat 4. Saudara perhatikan, 300 orang ini terus dibawa oleh Gideon di dalam sebuah berbagai peristiwa. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya dia bisa membuat tetap orang 300 itu tidak berkurang sama sekali. Tetap punya kekuatan, tetap meskipun lelah mengejar, tetap menghadapi musuh dengan 300 orang. Nah, ini juga pertanyaan refleksi buat kita. Bagaimana kita tetap membangun komunitas kita? Ada kebaktian umum, persatuan pemuda, persatuan remaja, persatuan kaum pria, persatuan kaum wanita, sekolah minggu. Untuk membawa orang-orang ini tetap berjuang bagi kebenaran. Di mana ya? Kita sebagai pemimpinnya, kita sebagai ketuanya, ya, kita sebagai leadernya, orang yang dipercaya untuk membawa komunitas ini. Bagaimana kita tetap menjaga 300 orang? Saya mendampingi satu kampus Universitas Dr. Sutomo Surabaya, gitu ya. Waktu tahun ajaran baru, ya, data itu tidak banyak kita dapatkan dari kampus, gitu ya, karena kampus tidak ngasih data. Akhirnya kami searching di medsos mereka masing-masing, istilah anak sekarang itu kepo, gitu ya. Akhirnya dapat 25 orang. 25 orang anak baru 2022. Saya bilang kepada pengurus, bisa nggak kita bawa anak 25 orang ini untuk kita bimbing baik-baik, kita bina baik-baik, kita KTP-in baik-baik, kita ajari melayani, ajarin penginjilan, bisa nggak 25 orang? Jangan lihat jumlahnya, saya bilang. 25 memang terlalu kecil, terlalu sedikit. Kalau kita melihat jumlah yang besar. Tapi kita melihat di sini adalah komitmen kita. Untuk kita mau nggak terus berjuang. Bersama dengan mereka, membawa mereka. Untuk berjuang bagi kebenaran. Nah, ini yang nggak mudah. Saya bilang begitu. Nah, ini menjadi juga target ya daripada angkatan baru. Nah, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, kata lelah di sini, ya, di dalam bahasa Ibrani itu ayefim, dari kata ayef yang artinya tenaga sudah terkuras. Jadi betul-betul terkuras, kekuatan tidak tersisa, tapi mereka harus lari berhadapan dengan musuh. Nah, kata menjar, radap ya dalam bahasa Ibrani berarti menyusul dari belakang. Ini terus berjuang ya, supaya target atau musuh di depan itu jangan lolos, jangan lari terlalu jauh. Mengapa lelah? Nah, pasal 8 ayat 1 sampai 3 ya, ada sebuah kisah di mana suku Efraim ini merasa tidak diperlibatkan. Jadi di dalam peristiwa yang dihadapi oleh Gideon, ya, bukan saja Gideon menghadapi musuh ya, tapi juga ada orang-orang ya yang bersama-sama dengan mereka yang tidak bersama-sama berjuang. Ya, pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jadi si Efraim ini protes gitu. Kok kamu nggak ngasih tahu untuk kita berjuang bersama-sama? Padahal sudah sejak awal bagaimana Allah itu sudah menyatakan bahwa harus menghadapi perang Midian. Mereka merasa tidak dilibatkan. Kemudian pasal 8 ayat 5 sampai 9 kita juga menemukan orang Sukor dan Noel yang tidak juga memberikan roti bagi orang-orang Gideon, pasukan Gideon dalam kelelahan mereka. Jadi ini yang membuat lelah. Ya. Mungkin kita menghadapi musuh, wah kita masih punya semangat. Tapi kalau orang-orang sendiri di dalam pelayanan tidak mendukung, gitu ya, wah itu akan melelahkan sekali. Ya, itu kita akan capek sekali. Karena orang-orang ternyata orang-orang yang di dalam komunitas kita bukan orang-orang yang bersama-sama kita berjuang. Ya. Jadi tidak salah waktu saya punya pengantar di awal karena kita berjuang sendiri. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Apakah pelayanan yang kita kerjakan ini membuat kita lelah? Apa yang membuatnya? Bahkan sampai putus asa. Bagaimana kita mengatasi? Apakah kita bisa mengukur perjalanan kita yang melelahkan, membuat habis tenaga kita? Namun apa yang membuat kita masih bertahan dan mengejar? Apakah itu visi, kehendak Tuhan, atau orang-orang yang kita layani membuat kita tetap berjuang, membuat kita masih bertahan, membuat kita yang tenaga kita sudah habis, tapi masih tetap mengejar? Kisah Gideon meskipun lelah dengan menyeberangi sungai Yordan, hanya 300 orang ikut berperang melawan orang Midian, memberikan gambaran besar bahwa Tuhanlah yang bekerja di balik semua perjalanan hidup Gideon dan juga hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika Gideon sudah berhasil ya mengalahkan Midian dan raja-raja, tapi apa yang terjadi ceritanya ya tidak happy ending. Ya, bangsa Midian memang dikalahkan dan bangsa Israel aman selama 40 tahun, itu pasal 8 ayat 28. Tapi bagaimana kisah hidup Gideon terakhirnya? Dia mendapatkan jerat. Dia membuat efod yang harusnya itu bukan untuk dia, ya. Dan orang Israel menyembah efod itu, dan setelah kematian Gideon, orang Israel kembali mengikuti Baal, membuat Baal, dan tidak lagi mengingat Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari musuh. Dan mereka pun tidak berterima kasih kepada keturunan Gideon. Lelah sekali. Lelah. Tapi bagaimana kita tetap harus mengejar juga. Ada hal yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengarungi tahun 2022? Tetap menjaga kesucian. Firman Tuhan jadi satu-satunya tolak ukur kita untuk mengisi hidup kita, mengisi hati kita, dan juga mengoreksi hidup kita. Sehingga kita akhirnya punya kehidupan dalam kebenaran yang bijaksana. Kita memikirkan firman Tuhan tidak hanya dalam konteks tulisan yang ada dalam kitab suci, tapi bagaimana itu diwujud nyatakan, punya dampak ya sebagai aspek integratif dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menangkap kairos Tuhan dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, sebagai bagian dari rencana agung Tuhan. Banyak yang kita kerjakan. Ya, pelayanan itu tidak perlu kita minta ya, tapi datang sendiri, betul ya. Ya, apalagi beberapa waktu lalu kami rapat KKR regional, wah banyak sekolah yang harus dilayani gitu. Bersyukur puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan melayani. Maka tangkap itu kesempatan itu. Ya. Saya pikir ada bagian yang mungkin juga Tuhan secara khusus ingin sampaikan kepada kita melalui pelayanan-pelayanan di sekolah. Tidak hanya seperti tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Ya, apalagi sekarang sudah ada mungkin sifatnya onsite. Maka ini adalah hal yang penting untuk kita menangkap jiwa itu satu persatu. Kita bertemu satu persatu anak-anak ini. Yang ketiga, fighting spirit yang tidak mudah menyerah. Tidak cepat puas diri dengan terus memiliki jiwa demanding. Selalu menuntut diri untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Gitu ya. Jadi sesuatu yang ingin kita berikan kepada Tuhan sebaik mungkin. Kiranya apa yang menjadi perungan kita pada malam hari ini, kita boleh kembalikan kepada Dia, karena dari Dialah dan oleh Dialah dan kepada Dialah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari betul hidup kami ini ada di tangan pengasihan Tuhan. Kami cukup lelah. Kami merasakan begitu letihnya di dalam setiap kami mengerjakan apapun itu Tuhan. Termasuk juga pelayanan, termasuk juga pekerjaan kami, termasuk juga usaha yang kami lakukan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap diberikan kekuatan, kemampuan untuk memiliki satu kekuatan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang mengisi hati kami, mengisi pikiran kami. Sehingga kami mempunyai daya juang, mempunyai kekuatan, mempunyai api yang terus membakar hati kami. Ya Tuhan, Tuhan kira juga ajar kami dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah itu menjadi kesempatan yang kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Menjadi waktu Tuhan, di mana Tuhan menyatakan karyanya, Tuhan menyatakan kasih dan keadilan. Sehingga semuanya kami boleh kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan di tahun 2022 ini memiliki suatu semangat, fighting spirit, untuk tidak mudah putus asa. Meskipun dalam keadaan yang paling sulit yang mungkin pertama kali kami hadapi. Tolong kami, mampukan kami. Sehingga kami betul-betul akhirnya boleh berjuang bersama dengan rekan-rekan seiman, sepelayanan yang ada di gerejamu ini Tuhan. Untuk membawa setiap jiwa, membawa kebenaran itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Vikaris Julio untuk renungannya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian ke tempat tinggi. Nanti pada bait pertama dan keempat saja dan refrain itu kita nyanyikan bersama.
Sedangkan bait 2 dinyanyikan oleh pria dan 3 oleh wanita. Kita akan bersama menaikkan pujian ke tempat tinggi. Ke tempat tinggi ku tuju, seluruh jiwaku merindu. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Pria, akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Bersama, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Wanita, ke tempat tinggi ku tuju, walau musuh mengejarku, dengan iman ku nyanyikan sukacita keselamatan. Bersama, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Bersama, menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita berdoa untuk peringatan hari ulang tahun GRI Andika yang ke-32 dan pelayanan GRI Andika di sepanjang tahun 2022. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menuntun gereja Andika, kita dapat bersama mengembangkan pelayanan, memegang perintah Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan dengan sepenuh hati dan perhatian, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh dewasa dengan terus mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menuntun GRI Andika sepanjang 32 tahun. Mari kita sama-sama berdoa dengan bersuara. Kami bersyukur ya Bapa untuk pimpinan-Mu, untuk anugerah-Mu, kasih penyertaan-Mu kepada GRI Andika yang sudah berusia 32 tahun. Sepanjang 32 tahun Tuhan sudah menyertai akan pergumulan baik hamba Tuhan maupun pengurus yang ada dan juga jemaat yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami yang berada di dalam GRI Andika, kami ikut berbagian, ikut memiliki spirit untuk kami boleh terus belajar, untuk kami boleh memiliki iman yang boleh terus bertumbuh. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada, biarlah setiap jemaat yang ada boleh memiliki kerinduan untuk berbagian di dalam pelayanan yang ada di gereja Tuhan ini. Biarlah mereka tidak hanya ingin duduk untuk dilayani, tapi biarlah mereka memiliki hati untuk menerjunkan diri mereka di dalam pelayanan yang ada di GRI Andika. Kami mohon ya Tuhan, biarlah melalui GRI Andika, nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah melalui gedung gereja yang sudah direnovasi, banyak jiwa juga boleh kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk perhatian di antara sesama jemaat dan tubuh Kristus. Kiranya setiap jemaat memiliki kepekaan dan perhatian yang hangat kepada saudara seiman. Mereka yang memiliki pergumulan bisa
berani untuk di-sharingkan, bukan untuk digosipkan, tapi untuk didoakan bersama. Biarlah kita boleh memiliki komunitas yang sehat, boleh saling membangun. Mari saya undang semuanya, boleh berdoa untuk unmute dan kita berdoa dengan bersuara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk GRI Andika, biarlah di antara jemaat dan pengurus kami boleh saling memperhatikan, kami boleh saling mendoakan. Biarlah jika ada jemaat yang memerlukan perhatian, biarlah kami boleh memberikan perhatian dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah GRI Andika menjadi sebuah komunitas yang dengan rela boleh memberikan perhatian kepada mereka yang memiliki kesulitan untuk boleh saling membantu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk kesadaran dan kepekaan hati yang terus dibakar firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan memiliki kesadaran dan kerinduan untuk mencari kehendak Tuhan, melayani gereja Tuhan, dan datang ke hadiratnya dengan penuh rasa syukur, sehingga mereka juga memiliki hati yang terus dibangunkan. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami di satu gereja yang Tuhan sediakan untuk kami belajar, untuk berikan kami kesadaran dan kepekaan untuk mengerti firman. Dan ajar kami Tuhan supaya setiap kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami belajar untuk memberikan diri kami untuk dipakai Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang egois, tapi kami mau belajar memberikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan, mengerti di dalam kebutuhan gereja, sehingga kami mau belajar untuk sama-sama melayani, membangun jemaat bersama, sehingga kami bertumbuh bersama. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menjaga dan memelihara kami. Berkati mimbar yang ada sehingga dapat mendidik jemaat untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami dapat berjalan bersama Engkau untuk menjadi berkat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk tantangan iman dan kehidupan generasi muda Kristen. Kiranya mereka yang dewasa dalam iman dapat menguatkan rekan-rekannya dalam pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan, pasangan, dan masa depan mereka. Tuhan kiranya menopang, menguatkan mereka sehingga mereka tidak terhanyut dalam bayang-bayang dunia yang seakan-akan lebih menjawab pergumulan mereka, alih-alih keyakinan dan iman mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk iman, tantangan untuk anak-anak muda remaja saat ini. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang menjaga dan memelihara iman mereka, supaya di dalam goncangan, di dalam kondisi dunia yang begitu menakutkan dan mengerikan, kiranya Tuhan terus pelihara. Kau pakai gereja-Mu, Kau pakai para pembina, pemuda remaja untuk memberikan kebenaran-Mu yang sejati, sehingga mereka mampu untuk menghadapi setiap pergumulan hidup yang harus mereka hadapi. Tolong ya Bapak, Engkau juga pakai anak-anak muda yang memiliki iman yang
sudah dewasa supaya dapat memperhatikan rekan-rekannya yang lemah untuk menghadapi pergumulan hidup mereka, pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka, masa depan mereka, supaya mereka tidak bingung, supaya mereka tidak digoncangkan oleh kondisi dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau terus pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di Andika memikirkan dan membawa anak-anak muda remaja untuk memiliki iman yang sejati sehingga menjadi berkat untuk masa depan mereka, untuk mereka berjuang di dalam menghadapi zaman yang sulit ini. Kiranya Tuhan pimpin. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk pergumulan di kala pandemi COVID. Kita berdoa untuk upaya aktif pemerintah dalam menjalankan vaksinasi secara berkala, dan saat ini sedang digalakkan vaksinasi booster, diharapkan bisa memberikan tambahan daya imunitas bagi masyarakat dalam menghadapi varian Omikron ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk segala upaya pemerintah yang dilakukan untuk melakukan vaksinasi massal di berbagai tempat di Indonesia. Kami, dan terutama di Surabaya sedang digencarkan booster vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi varian Omikron ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami berharap biarlah Tuhan boleh memimpin untuk tim medis yang ada di masyarakat, mereka boleh bekerja memberikan bantuan kepada masyarakat dengan segenap hati mereka, dan biarlah mereka boleh Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan ketika mereka melakukan panggilan tugasnya untuk melayani masyarakat, memberikan vaksinasi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa berikutnya, saya undang kita semua boleh unmute. Untuk yang pria, tolong doakan untuk poin denyut perekonomian yang mulai pulih, kiranya bisa memberikan harapan baru bagi gerak industri dan perdagangan, serta masyarakat bisa bangkit kembali dan boleh memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik. Untuk wanita, doakan untuk kegiatan belajar mengajar yang mulai berjalan kembali, biarlah boleh memberikan dampak yang baik bagi dunia pendidikan, dan anak didik boleh dengan serius belajar walaupun harus memakai masker dan keterbatasan yang lain. Mari kita sama-sama berdoa dengan unmute menurut pokok doa yang sudah dibagi. Bapa surgawi pada saat ini berdoa bagi perekonomian yang mulai berangsur-angsur yang pada saat ini sedang dimulai banyak siswa pendidikan belum baik dan pertemuan tatap muka. masih ada kelesuan di sana sini, kayak Tuhan tolong harapan yang baru bagi gerak industri dan perdagangan ada boleh bangkit kembali dan boleh beraktivitas dengan baik. Kayak mohon Tuhan pimpin siswa yang pelan-pelan boleh mengikuti memberikan satu dampak yang baik dalam jalan keluar dari pandemi yang berkepanjangan dengan baru, mereka harus belajar menggunakan masker, kembali. Tuhan pimpin dan tolong kepada anak-anakmu, mohon Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami tidak bersandar pada kekuatan kami, bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dan terus bersandar kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dan tolong berikan hikmat bijaksana dan keputusan yang diambil boleh melangkah Tuhan memimpin dan menuntun. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus bersyukur di hadapan Tuhan. Yang berikutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk peran aktif masyarakat yang mulai kendor di dalam melaksanakan prokes, agar masyarakat memiliki kesadaran juga
terutama untuk kita orang-orang Kristen. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga memohonkan kasihan-Nya bagi setiap anak Tuhan dan juga orang-orang yang ada di Indonesia di dalam penerapan protokol ini. Banyak yang mungkin merasa nyaman dan mungkin merasa tenang karena COVID-nya yang diberitakan tidak begitu gempat. Tapi biasanya Tuhan yang menolong untuk boleh ada hati yang peduli dengan orang lain juga tetap melakukan prokes, dan kami berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan, biarlah kami juga boleh memberikan teladan bagi mereka yang di sekitar kami dengan melakukan prokes yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya, yang kedua, didoakan oleh kaum wanita, dan yang ketiga kaum pria. Mari kita doakan untuk kaum wanita di tengah maraknya Omikron dan akan segera ada hari Imlek. Kita doakan untuk setiap orang-orang yang merayakan hari Imlek nantinya, baik kita yang Kristen maupun orang-orang di luar juga boleh bersama-sama mengingat apa yang sepatutnya dilakukan, sekalipun mungkin akan ada kesukaan besar ketika bersama keluarga. Dan yang ketiga, kita juga doakan untuk yang kaum pria untuk mengembangkan vaksin sudah ada, tapi kita berdoa untuk obat bagi mereka yang masih terpapar COVID sehingga pandemi ini juga dapat segera berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan. Pada saat ini juga berdoa untuk maraknya Omikron, khususnya di tengah Imlek yang akan berlangsung pada minggu depan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah setiap melalui setiap keluarga dan tidak lengah akan ada perkumpulan, menjaga perbincangan, Tuhan tolong di dalam ketika berkumpul momen yang indah itu, biarlah mereka tidak peduli dan tetap teledor, biarlah mereka juga boleh kami bertanggung jawab sehingga di hadapan Tuhan kita untuk saling ada baik menjaga. Imlek Kami berdoa ya Tuhan, biarlah supaya tetap melakukan protokol penyebaran kesehatan dan Omikron juga tidak bertambah. belajar untuk Biarlah membatasi kalau Tuhan pihak izinkan mereka juga semuanya ini jika memang tidak harus dan tidak dan terpaksa, kami mohon Tuhan boleh kasih mengantisipasi untuk agar kenaikan kami juga boleh kasus bisa COVID di masa menikmati Imlek. seperti yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, ini memang kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya mengundang Pendeta Solomon Yo, boleh memimpin pokok doa berikutnya. Kita boleh berdoa di tengah kondisi COVID, banyak orang yang terpuruk dan kejahatan pun bertumbuh tambah banyak. Kita doa bagi keamanan, kita berdoa bagi aparat keamanan, kita berdoa bagi masyarakat. Kiranya Tuhan boleh tolong. Mari kita doa, buka suara bersama-sama. Bapa di Kami pada saat ini juga berdoa Kami berdoa bagi lingkungan sekitar kami, kejahatan yang kembali merebak dan khususnya tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Kami mohon Tuhan pimpin dan tolong agar para juga boleh bergerak dengan cepat, memberikan yang rasa aman kepada masyarakat dan boleh menindakkan seluruh tindak kriminalitas yang berkembang. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan untuk negara kami, berikan para pemimpin kami berdoa bijaksana pada Tuhan, dan setiap langkah mereka juga boleh mengerjakannya dengan baik, dengan tegas, menjalankan fungsi tangan mereka dengan baik. Tuhan berbelas kasihan, memberkati dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. berdoa bagi adanya berbagai bencana, bahaya banjir bandang, dengan adanya gempa bumi, dan juga seperti di Indonesia yang merupakan tempat lalu lintas atau di bawah ada banyak sekali titik-titik api yang bisa menjadi munculnya gempa bumi, bisa timbul tsunami ataupun berbagai bencana lain. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh kasihani dan tolong, dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai tempat ada juga berbagai
kemungkinan ancaman. Demikian kita berdoa bersama-sama, buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi surgawi kami, berdoa bagi musibah yang terjadi negara kami dan negara-negara yang lain, baik itu bahaya banjir bandang maupun musibah gempa bumi. Yang Tuhan pimpin agar kami adanya pemerintah kami juga boleh dengan sigap akan memberikan peringatan dini jika mengurangi akan dampak daripada musibah atau gempa bumi yang bahaya yang terjadi. Kayak mohon Tuhan tolong untuk curah hujannya tinggi yang terjadi di masa pancaroba ini. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan. Alam juga boleh antisipasi, boleh waspada dengan segala kondisi waspada juga dengan baik. Pemerintah kami juga boleh bekerja sama berdoa untuk tanggap. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat untuk saling menopang. Kami berdoa untuk kami juga memelihara alam di mana kami mampu, dan kiranya Tuhan melindungi di mana hal-hal yang terlalu besar yang melampaui kemampuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa bersyukur untuk presiden dan presiden kita yang diberikan persiapan oleh Tuhan untuk memimpin dengan hati, dengan satu kebaikan. Kita bersyukur untuk banyak hal-hal positif yang Tuhan boleh berkahi bagi Indonesia dan kita mengalami. Kita berdoa bagi masih ada waktu beberapa tahun untuk beberapa proyek yang akan dilakukan, kiranya semua membawa kebaikan. Bahkan setelah masa pemerintahan ini lewat dan digantikan dengan yang lain, semua hal yang baik itu boleh dilanjutkan dengan fondasi-fondasi yang telah ditegakkan. Kita berdoa bagi presiden mendatang yang juga sedang dipersiapkan dan pemilu yang sedang akan kita menghadap ataupun akan kita beberapa tahun lagi akan kita hadapi. Ya Tuhan pimpin dan tolong. Kita buka suara berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan pimpin dan tolong terus bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk Presiden RI periode yang berjalan ini, kami mohon Tuhan dengan seorang presiden yang memiliki kepribadian yang rendah hati untuk boleh sederhana, boleh menjadi teladan untuk melayani masyarakat, untuk membawa perubahan bagi setiap kondisi yang terjadi di negara kami ini. Kami bersyukur juga untuk utang negara yang berangsur-angsur boleh berkurang. Kami juga berdoa untuk periode berikutnya 2024 akan dipilih presiden yang baru. Biarlah Tuhan boleh persiapkan calon presiden yang ada untuk boleh mempersiapkan hati mereka, untuk boleh mengerjakan tanggung jawab yang baru untuk pimpin bangsa negara. Amin. Mereka boleh memiliki rendah hati dan mereka boleh memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan juga. Gantian Berdoa Tuhan biarlah melalui calon presiden yang baru ini, kami juga berharap boleh mendatangkan kebaikan bagi negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Dan kami semua bertanggung untuk mendukung, memimpin dan tolong dan sertai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa bagi perdamaian dunia. Kita berdoa untuk beberapa isu tentang ketegangan, adanya kapal perang yang sudah beredar, ada berbagai ketegangan antar negara ataupun China dengan Taiwan, China dengan berbagai tempat lain, adanya isu, adanya Rusia dengan Ukraina, maupun juga Amerika yang bisa turut campur di dalamnya. Ada berbagai konflik yang terjadi. Biarlah Tuhan tolong, seperti di Myanmar ataupun di berbagai tempat seperti di Timur Tengah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Mari kita berdoa, buka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kasihanilah kami manusia suka saling untuk berkelahi, berebut kekuasaan. Manusia tidak menjadi egois, manusia tidak menjadi mangsa bagi sesamanya. Biarlah setiap manusia boleh saling menjaga, saling menghormati. Biarlah iblis sudah merasa hati manusia sehingga tidak
berkat. Kami berdoa untuk perjalanan kita, kiranya Tuhan tolong akan bijaksana dan kepala pemerintah menjadi pasang maupun akan pemerintah memberikan hikmat kapan harus memiliki satu sikap yang tepat, kapan harus tegas keras, kapan harus bisa toleransi. Kami berdoa supaya jangan terus menekan Taiwan karena mereka tidak berhak untuk boleh melakukan negara mereka yang karena kecil dan kalah secara politik tidak memiliki apa-apa. Kami berdoa kiranya negara yang komunis penuh dengan ketidakadilan yang kalau di beberapa tempat seperti Hong Kong maupun juga Taiwan itu mau ditindak dengan sikap-sikap yang tidak menurut prinsip yang benar tetapi dengan paham komunisme. Tuhan tolong untuk Rusia, tolong untuk Amerika. Kami kasihan dengan Amerika yang banyak sekali kemunduran. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan iman Kristen telah menjadi banyak sebagian dari bajingan-bajingan yang dengan kepintaran studi maupun kuasa kepintaran teknologi maupun politik telah banyak sekali memutarbalikkan apa yang dulu menjadi pondasi negara dengan prinsip iman Kristen yang menjadi alasan bagaimana negara ini begitu cepat sekali dalam berapa ratus tahun telah menjadi sangat kaya dan adikuasa, sangat diberkati dan menjadi berkat bagi banyak negara lain. Tetapi kemudian menjadi sangat ketinggalan di dalam hal moral, menjadi banyak sekali orang-orang yang sangat penuh kekafiran, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedegilan, penuh dengan kekafiran dan tidak menghormati Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan kasihani. Ada berbagai banyak tempat di dalam dunia ini Tuhan, seperti di Myanmar, demikian juga di Timur Tengah, di banyak tempat lain yang kadang kami tidak tahu, tapi penindasan satu sama lain, pertikaian satu sama lain. Mungkin juga ada pembasmian, termasuk dari kelompok-kelompok orang-orang yang jahat dengan agama yang penuh kekerasan, sering berusaha untuk menindas maupun membasmi orang Kristen karena agama mereka sangat jahat sekali, tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak bisa hidup bersama. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan tolong dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh renungkan firman Tuhan dan dapat bersekutu. Walaupun banyak jemaat kami tidak hadir karena mereka tidak punya selera untuk hal-hal demikian. Kami berdoa juga untuk mereka agar mereka mendapat belas kasihan Tuhan, dijamah, dilawat oleh Tuhan, agar mereka tidak semakin jauh dari Tuhan. Mereka tiap hari boleh datang menghadap Tuhan untuk boleh bersandar pada Tuhan, agar keluarga mereka tidak berjalan makin jauh dari Tuhan, agar anak-anak mereka, usaha mereka ada pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa sebentar lagi kami akan ada Imlek yang menjadi hari raya nasional. Kami berdoa supaya seperti kami doakan tadi, semua boleh berwaspada agar tidak menjadi lalai. Semua orang berpikir mereka sehat, tapi dari jutaan orang kemudian ada terjadi penularan, dan penularan ini akan sangat cepat sekali, dan walaupun tidak mematikan, tapi akan mematikan ekonomi. Maka terjadi kehebohan yang akan merusak pasar, yang akan merusak ekonomi, yang akan merusak perdagangan, yang akan merusak pemasukan daripada akan orang yang bekerja. Kiranya semua rakyat masyarakat diberikan kesadaran bagaimana kami sudah sangat bersyukur boleh lebih bebas beraktivitas, tapi kami harus tahu di mana batas-batas, karena seringkali orang melakukan apa yang mereka suka-suka sendiri, sehingga dampaknya mereka tidak tahu bahwa dosa besar. Ada ratusan juta orang yang mengalami kesulitan luar biasa karena ekonomi menjadi terhambat. Ada berbagai macam kerugian sampai triliunan hanya karena beberapa gelintir orang yang mereka sangat ceroboh. Tuhan beri kami kesadaran untuk hidup sebagai satu warga masyarakat yang luas, untuk saling melindungi, saling menolong. Terima kasih Bapa. Kami juga akan ada ulang tahun gereja yang ke-32 minggu ini. Berkatilah seluruh ibadah, berkatilah seluruh jemaat, berkatilah seluruh pelayan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami juga ingat bahwa pada Jumat ini tanggal 28 di daerah Lampung atau sekitar situ akan ada satu kebaktian yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong kepada para
pejabat keamanan seperti kepolisian. Kiranya Tuhan memimpin, berikanlah patong kuasa firman, berkatilah seluruh acara, biar menjadi satu waktu keberkatan, banyak orang dikuatkan untuk membagi prinsip hidup melayani sebagai perwira-perwira pejabat keamanan yang boleh melayani masyarakat dan menjadi orang Kristen yang bersaksi. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya. Saya serahkan kepada... Terima kasih Pak Solomon. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, boleh kita perhatikan bersama. Untuk pendaftaran kebaktian onsite sudah dibuka. Silahkan jemaat sekalian boleh mendaftarkan diri secara aktif melalui Linktree yang ada, atau melalui Ibu Devi atau Ibu Eli. Untuk 2 kali ibadah jam 7:30 dan jam 9:30 pagi. Mohon bisa mendaftarkan diri, jangan ngepres-ngepres, karena biasanya sudah tengah malam hari Sabtu baru mendaftar, atau bahkan Minggu subuh baru mendaftar, itu merepotkan bagian pendaftaran. Jadi mohon kerjasamanya bisa mendaftarkan diri jauh-jauh hari. Kemudian mungkin lebih cepat mendaftar ya, karena minggu ini khusus ibadahnya ada HUT. Ya, berikutnya ibadah online tetap ada 3 kali, jam 7:30, 7:30, dan jam 4:30 sore. Bisa diikuti melalui YouTube menggunakan Linktree yang ada juga. Berikutnya, pada hari Kamis besok tanggal 27 Januari jam 7 malam akan ada acara persekutuan guru sekolah minggu dilakukan secara online lewat Zoom dengan membahas buku He Gave Us Story bab yang terakhir, dan kita akan ada persiapan untuk HUT gitu ya. HUT gereja. Next. Untuk minggu ini ada ibadah khusus seperti yang tadi Pendeta Solomon sampaikan, yaitu ada ibadah HUT GRI Andika yang ke-32 jam 7:30 pagi, dan yang jam 9:30 siang ini ibadahnya akan digabung dengan anak-anak sekolah minggu. Setelah itu nanti anak-anak baru masuk ke kelas masing-masing. Jadi dimohon kerjasamanya agar orang tua dan anak-anak bisa hadir tepat waktu, supaya tidak kehilangan liturgi dari awal. Karena memang sebetulnya ibadah itu bukan hanya bagian firman-nya saja yang penting, tidak. Tapi mulai dari persiapan hati sebelum ibadah dimulai, sebaiknya kita sudah hadir untuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Next. Ada buku baru yang bisa didapatkan melalui toko buku Momentum. Buku import mendapatkan diskon 30% dengan judul Interpreting Scripture with the Great Tradition. Ini promonya berlaku pada tanggal 24 sampai 30 Januari. Jadi dalam minggu ini ya, dan jumlah terbatas. Harganya 19,6 US dollar. Saya tidak tahu kurs hari itu berapa, jadi disesuaikan kurs hari itu. Kemudian ada buku baru juga yang diterbitkan oleh Momentum berjudul Tempat yang Tenang. Silahkan diperoleh, bisa dibeli dengan harga spesial sampai akhir Januari, sampai 31 Januari dengan harga Rp96.000. Ya. Berikutnya, oh maaf, tadi ada, sorry sebelumnya, saya baru baca slide yang tadi, Mik. Oh, ya, harga mula-mula 120.000, betul ya? Dari 120.000 menjadi 96.000, ya. Next. Untuk persekutuan dan pembinaan pemuda pada Jumat ini
akan ada tema panggilan anugerah untuk memberi yang terbaik oleh Pendeta Solomon Yo melalui Zoom jam 6:30 malam. Silakan rekan-rekan pemuda boleh mengikuti acara ini melalui link Tri Andika, GRI Andika. Next. Untuk remaja, ini dilakukan ada persekutuan pemuda, remaja melalui onsite dan online. Nah, untuk yang onsite, dimohon bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang tertera di situ ya. Dengan tema pada Sabtu ini, He Leads the Way oleh Vikaris Eni Mangamba. Berikutnya, untuk persekutuan pembinaan iman Kristen dan syafaat bagi gereja dan dunia atau PD seperti hari ini, untuk Rabu depan jam yang sama akan dipimpin oleh Pendeta Solomon Yo. Dapat kita ikuti kembali melalui Zoom ataupun YouTube. Demikian pengumuman yang boleh kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Apakah Pendeta Solomon ada pengumuman tambahan yang ingin ditekankan? Oh ya, terima kasih Pendeta Solomon. Ya, selamat malam jemaat sekalian. Kita boleh saling menyapa yang berada di Zoom. Silahkan unmute dan menyapa satu dengan yang lain. Dan mungkin ada yang tahu siapa yang ikut lewat YouTube, boleh disapa juga. Selamat malam semuanya.